Shalom warga Kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat berterima kasih buat jemaat RGCC yang sudah antusias untuk hadir beribadah dengan kami. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan, karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tapi karena Tuhan telah beranugerah turun ke bumi menjadi manusia, mencari kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala, merenungkan betapa besar kemurahan, kebaikannya, dan kasih-Nya atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi shalom RGCC. Shalom. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Mazmur 67 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Amin. Mari kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur bahwa hari ini kita oleh karena anugerahnya kita boleh ada di tempat ini bersama-sama menaikkan pujian, nyanyian bagi Allah yang tadi kita baca bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengasihani kita. Bahkan saat kita masih berdosa, Dia yang terlebih dahulu datang untuk memanggil kita pulang kepada kasih-Nya yang ajaib. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu-lagu yang akan kita pujikan kepada Tuhan. Mari kita sambil merenungkan setiap katanya. Mari kita sambil mengagumi keindahan kasih karunia-Nya buat kita. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tak terselami bagi kami. Haleluya. What love my God would bring you down to earth? What king will take a low and lonely bird? Yet to this dark and broken place you came, to sleep beneath the stars that you had made. What love my God would send away to love, to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess, and be my rock and strength and graciousness. For your love, my God, like a flood, as heaven opened out, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a
a mighty flood. Oh, what love, my God, what love, my God, could hold you to the tree, to bear that overwhelming death for me. The Son of Heaven leaves the Father's side. The Healer bleeds, the life was mine to give. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. What love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave, and rise me up to see you face to face. What love, my God, what love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave, and raise me up to see you face to face. You raise me up to see you face to face. Oh, oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood, in His love like a mighty flood. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terlalu besar bagi kami.
Betapa panjang, lebar, dalam, tinggi dan luasnya kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa yang paling dalam ini, Engkau mengangkat kami, Engkau menghampiri kami Tuhan. Engkau menemui kami terlebih dahulu bahkan saat kami tidak ingin bahkan menolak Engkau Tuhan. Dan kalau hari ini ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, hati kami bersorak-sorai akan keindahan-Mu, bersorak-sorai akan kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan yang telah datang menghampiri kami. Engkau tidak hanya memulihkan setiap kami, tapi Engkau memulihkan seluruh ciptaan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas, tiap suku, kaum dan bahasa menyanyikan sorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, bagi Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, kasih-Mu yang gak pernah ingkar, kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Bahkan saat kami gak setia, saat kami menolak Engkau, Engkau tetap mengejar kami Tuhan. Kasih-Mu yang mendahului kasih kami terhadap Engkau Bapa. Dan kami siap bersorak-sorai untuk menyaksikan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke,
Oke, kita mau menyanyikan anugerahnya buat kasih setianya yang selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu tetap berdiri. Kami undang adik-adik Rocky untuk ke depan. Oke, Rocky.
adik-adik Rocky bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita. Kita antarkan adik-adik Rocky kita untuk bisa beribadah. Yes. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur betapa dahsyat hebatnya Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat ini di hadapan kami ada adik-adik kami, anak-anak kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan anak-anak kami ini ya Bapak. Kami percaya anak-anak kami di tempat ini pun memiliki privilege untuk mengenal pribadi-Mu. Kuasa-Mu nyata atas kehidupan mereka. Mereka boleh beribadah, mereka boleh mengenal Engkau, mereka bisa mengerti siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarkanlah Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan diri-Mu di tengah-tengah ibadah dan juga hati pikiran mereka, sehingga benar mereka akan menjadi anak-anak yang mengenal siapa Tuhannya. Memberkati setiap kakak-kakak Rocky yang pada saat ini sedang bertugas. Biarkanlah Engkau melalui perkataan mereka menyatakan diri-Mu, Engkau melalui mereka boleh menyatakan cinta-Mu, kasih-Mu kepada anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka, kami mengirim mereka untuk mengerti dan mengenal kebenaran Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom RGCC. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja usher. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dunia ini, berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami mau persembahan sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dan Tuhan, kiranya Engkau sertai tiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama, untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang, itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku, ya melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17,
kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata dan saya percaya dengan dia. Cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan firman itu kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan. Dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu. Sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berita anugerah. Tetapi sebelumnya mari kita merenungkan lagu yang akan kita nyanyikan kembali. Kasih yang tak ingat pelanggaran kita, walau Maha Tahu tak dihitungnya, dibuang ke lautan dalam tak bertepi. Dosa kita besar amatnya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah, taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih.
Panjang sabarnya untuk kita yang hilang, lembutnya Sang Bapa memanggil pulang. Dia sambut yang rendah, lemah dan keji. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Kemurahan-Nya yang limpahkan kita, darah dan nyawanya yang bayar harga, hutang yang tidak bisa kita ganti. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sampai detik hari ini kami memiliki Allah yang seperti Engkau.
Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, hari ini kita akan belajar bersama perenungan firman Tuhan yang saya beri judul His Mercy is More. Jadi kasih karunia-Nya lebih, rahmat-Nya lebih. Kita akan belajar bersama di Roma 3 ayat 21 sampai 28. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oke, kita siap untuk membaca bersama-sama. Semuanya bisa membaca? Oke, siap. 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi penambahan karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, pembacaan kita hari ini ada di Roma 3 ayat 21 sampai 28. Nah, saya bercerita sedikit bahwa konteks sejarah waktu itu di Roma itu terjadi perbedaan pendapat antara orang Kristen Yahudi yang kembali dari pembuangan, yaitu kalau kita ketahui orang-orang Yahudi ini orang-orang yang taat hukum Taurat. Nah, perbedaan pendapat itu antara orang Yahudi dengan orang Kristen yang non-Yahudi dan yang mereka yang mendominasi selama masa pembuangan. Nah, Paulus waktu itu hadir di kota Roma untuk meluruskan pandangan yang salah bahwa orang Yahudi itu lebih unggul dalam hal keselamatan karena mereka sunat dan taat akan hukum Taurat. Jadi meskipun Yahudi memiliki hukum Taurat, sebenarnya hal itu tidak dapat menyelamatkan mereka, melainkan justru menunjukkan pelanggaran setiap orang-orang Yahudi di mata Tuhan. Jadi setiap orang-orang Yahudi itu gagal mentaati hukum Taurat. Nah, dari konteks yang saya ceritakan ke Bapak Ibu Saudara, bukankah gambaran orang Yahudi di kitab Roma ini sering mencerminkan kehidupan kita saat ini sebagai orang Kristen? Kita adalah orang Kristen yang sudah rajin beribadah, kita mungkin sudah melayani, kita aktif di komsel, kita bertumbuh semakin mengenal Yesus. Kita mungkin sudah berbuat baik kepada orang yang memerlukan pertolongan, dan kita sering menganggap diri kita atau menilai diri kita itu lebih baik atau lebih unggul dari orang lain. Nah, kita harus mengakui bahwa hati kita, mungkin kita nggak menunjukkan di luar bahwa kita itu merasa lebih unggul ya. Aku ini lebih unggul loh dari kamu gitu ya. PT unggul ya. Enggak. Tapi hati kita tuh sering bermegah diri karena performa kita. Hati kita tuh seperti kayak ada yang bersuara, ini lihat kalau nggak ada aku, lihat kantorku ini nggak akan jalan, misalkan gitu. Atau kalau
di rumah nggak ada aku, rumah ini akan berantakan gitu. Di gereja kalau nggak ada aku, pelayanan ini nggak akan berjalan gitu. Kita merasa mampu membuktikan diri kita sendiri lewat performa kita. Dan mengapa kok hati kita tuh sering bermegah diri gitu ya? Karena memang nature kita berdosa dan kita itu hidup di dalam dunia. Next. Kita hidup di dalam dunia di mana budaya ini yang kita tinggali sekarang adalah budaya promosi diri yang mendorong kita itu untuk percaya pada diri kita sendiri bukan kepada Allah pencipta kita. Jadi dunia selalu menggiring kita untuk hidup selfish, berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Contohnya, kamu perlu self appreciation. Karena itu adalah kunci kepercayaan dirimu. Jadi kita akan semakin yakin dan percaya diri melalui performa yang sering kita kejar. Jadi dunia mengajarkan hargai dirimu sendiri, love yourself, reward yourself gitu ya. Terus waktu kita menghargai diri kita sendiri, kamu akan semakin percaya diri. Padahal masalah utama manusia adalah dirinya sendiri. Hati kita tuh berdosa. Jadi kalau hati kita berdosa, kita tuh punya kebenaran yang salah gitu loh. Lalu bagaimana kita bisa punya kepercayaan diri yang benar padahal hati kita tuh cenderung salah di mata Tuhan karena dosa. Nah, waktu kita bisa mengenal dan menghidupi Injil, Injil itu mendorong kita untuk bermegah, menemukan keyakinan kita hanya di dalam Kristus. Karena kepercayaan kita di luar Kristus itu sia-sia, semuanya mengarah kepada hal yang fana. Kita misalkan mengejar kecantikan, besok nggak usah contoh siapapun saya misalkan. Contoh aja loh ya, ini bukan beneran. Contoh, besok saya ke Korea, mau operasi plastik gini-gini. Pokoknya mengejar hal yang cantik, harus tambah cantik, gini. Tapi nanti tambah tua ya tetap kita bertambah tua, ada keriput semuanya. Hal-hal yang fana kita kejar seperti itu. Jadi semuanya tuh sia-sia. Atau contoh yang lain, saya nggak pergi ke Korea, saya tetap di Malang. Saya mengejar karier, bekerja keras sampai banyak cuan. Tapi yang kita cari apa sebenarnya? Pengakuan. Kita mencari kenyamanan, kita mencari validasi dari orang. Jadi kadang kita melihat bahwa apa yang kita kejar sebenarnya ada sesuatu yang kepingin kita banggakan dalam hati kita. Atau contoh yang lain juga, saya nggak ke Korea, saya nggak bekerja, saya cuman ibu rumah tangga gitu. Tetapi tetap waktu kita menjadi ibu rumah tangga, mengatur segala pekerjaan rumah tangga kita, rumah kita harus rapi, bagus semua, teratur, terus kita dibilang wow ibu yang bijaksana gitu ya, mengajar anak-anak kita pelajaran gitu ya, semuanya dilesin ini itu. Tapi sebenarnya hati kita itu sebagai ibu rumah tangga ingin mengontrol segala sesuatu di rumah tangga kita. Kenapa hati kita terlihat? Supaya kita tuh terlihat sebagai istri yang baik, sebagai seorang mama yang baik. Kita dilihat, pengen diakui orang bahwa rumahku tuh gak berantakan loh, rumah tanggaku tuh teratur loh. Tapi sebenarnya kita tuh pengen diakui bahwa keluarga kita itu dari keluarga baik-baik. Seperti Ko David ya, dari keluarga baik-baik. Oke. Nah, pemberitaan firman Tuhan hari ini itu justru akan melumpuhkan segala kepercayaan diri kita dan keangkuhan kita sebagai manusia. Apapun
posisi kita saat ini. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang ibu rumah tangga. Apapun posisi kita, firman Tuhan hari ini justru menempatkan semua orang pada posisi yang sama. Bahwa kita semua hanyalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah. Amin. Oke, ada 3 bagian penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, semua manusia adalah berdosa tanpa terkecuali. Yang kedua, pembenaran hanya oleh kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, implikasi Injil. Kita masuk yang pertama, next. Semua manusia adalah berdosa tanpa terkecuali. Kita buka lagi di Roma 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, konteks di ayat 21 sampai 23 ini diawali dengan sebuah kabar baik, yaitu ada kebenaran Allah telah dinyatakan bagi semua orang percaya. Kalau dalam terjemahan yang lain dijelaskan bahwa Allah membenarkan setiap orang yang percaya penuh kepada Kristus. Jadi kalau ada kebenaran Allah yang dinyatakan kepada hidup kita, berarti ada kebenaran palsu yang selama ini sedang kita ikutin. Nah, kebenaran palsu itu apa? Ya, hati kita memegahkan performa kita lebih bermegah bukan kepada Kristus, tetapi kita bermegah kepada performa kita. Nah, dari konteks ayat ini, Paulus memberikan penjelasan bahwa ada sebuah kabar baik terlebih dahulu bahwa kebenaran Allah itu telah dinyatakan. Jadi kebenaran Allah itu sudah terjadi, sudah diterima bagi semua orang yang percaya. Nah, keselamatan tidak dibatasi pada bangsa Yahudi saja waktu itu di Roma. Tetapi Allah tidak membuat pembedaan. Karena memang tidak ada perbedaan. Jadi terlepas dari berbagai keragaman yang ada, mungkin waktu itu ada bangsa Yahudi, bangsa non-Yahudi, ada Yunani, seperti itu. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dari mana kita tahu bahwa semua orang itu berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Dalam Roma 3 ayat 9 sampai 12. Paulus dengan tegas dan jelas mengungkapkan bahwa, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau kita buka di terjemahan sederhana Indonesia, ada beberapa kalimat, semua manusia, baik orang Yahudi maupun bukan, sudah dikuasai oleh keinginan untuk berbuat dosa. Jadi hati kita itu sebenarnya selalu menginginkan untuk berbuat dosa. Gak perlu kita doa tengking-tengking pun hati kita tuh selalu menginginkan untuk berbuat dosa. Tidak ada orang yang hidupnya benar, seorang pun tidak.
Tidak ada yang sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan hati Allah. Semua orang hidup dengan sia-sia di mata Allah. Tidak ada yang berbuat baik, sama sekali tidak ada. Paulus menegaskan dari Roma 3 ayat 9 sampai 12 ini, manusia sebaik apapun, dari belahan dunia manapun, Allah memberikan kita informasi bahwa semuanya telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Paulus memberikan kesimpulan bahwa dosa itu universal, semua orang telah berdosa. Jadi tetap tidak ada dosa kecil, dosa besar. Kalau sekolah minggu menyontek, itu anak-anak kecil gak apa-apa, itu dosa biasa. Terus kita kalau orang gede misalkan korupsi, lah ini baru dosa besar ini. Enggak, tidak ada pembedaan. Semua orang berdosa. Injil menyadarkan manusia bahwa mereka sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang ditegaskan oleh Paulus bahwa semua orang berdosa? Setuju. Kalau enggak setuju nanti diminta maju ke depan gitu ya. Enggak. Mungkin kita pernah berpikir kan selama kita itu ada hidup di dunia ini. Kita mungkin mengenal seseorang ya. Pak Gembala, tapi saya kenal loh. Ada orang itu baik sekali. Dari kecil sampai dewasa saya itu tahu hidupnya. Gak pernah neko-neko. Kalau hari Minggu tuh selalu rajin ibadah. Terus hidupnya itu ramah sama orang, gak cuek. Hidupnya tuh selalu menolong orang lain. Tidak pernah tercatat ada kesalahan dalam hidupnya. Gitu. Waduh. Berhala yang baru. Terus kita ngomong, pasti orang itu tidak berdosa Pak Gembala, gitu ya. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita kenal, mungkin kita punya keluarga, mungkin kita punya sahabat, kita punya teman. Orangnya kalau kita nilai baik sekali. Pokoknya pasti dari kita tuh ada lah kenalan yang seperti itu ya. Tapi apakah betul orang itu tidak berdosa? Kalau kita baca dari ayat ini, dibilang bahwa tidak ada orang yang hidupnya benar. Seorang pun tidak. Berarti sekalipun kita mengenal siapapun, atau mungkin bahkan kita menganggap diri kita adalah orang yang baik, diri kita sendiri adalah orang yang baik, Paulus menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang benar di dunia ini. John Stott, seorang pengkhotbah dari Inggris, berkata bahwa sin is not just breaking rules, it is putting yourself in the place of God. Jadi dosa bukan hanya melanggar aturan, tetapi menempatkan diri sendiri di posisi Tuhan. Kalau kita beranggapan orang baik itu hanya orang yang taat peraturan, gak pernah melanggar, pokoknya dia gak pernah masuk kantor polisi, wes pokoknya hidupnya baik, wes pokoknya masuk aja ya, masuk kantor polisi ya. Nah seperti itu. Nah tetapi sebenarnya dosa itu menempatkan diri kita di posisi Tuhan. Kita itu kepingin menjadi seperti Tuhan. Tuhan yang seharusnya menjadi pusat, tetapi kita seringkali berpusat kepada diri kita sendiri. Kita mencari segala sesuatu, bahkan kita mencari Tuhan, tetapi demi kepentingan kita sendiri. Jadi dosa bukan hanya melakukan kejahatan, tetapi juga melibatkan motivasi yang salah, bahkan waktu kita berbuat baik. Jadi kalau kita merasa lebih baik dan lebih rohani, dengan kita datang ke gereja, kita berdoa,
kita memberi persembahan, dan mungkin kita pergi ke gereja sepanjang waktu. Tapi sebenarnya kita melakukan semua untuk diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita melakukan segala sesuatu itu berpusat pada diri kita sendiri dan bukan kepada Tuhan? Bahkan waktu kita berbuat baik dan beribadah, kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang baik dan kita tuh berdoa, kita memiliki keinginan kepada Tuhan, kita mempunyai masalah yang belum terjawab, lalu kita berdoa. Nah, kita sudah berdoa dan doa kita tuh seakan-akan tidak terjawab sesuai dengan waktu yang kita inginkan, dan mungkin jawaban doa kita tuh justru kepingin terobosan yang kita tunggu-tunggu gak datang. Hati kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Kita berkata, aku sudah melakukan semuanya Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doaku? Jadi sebenarnya kita bukan beribadah untuk melayani Tuhan, namun kita beribadah untuk membuat Tuhan melayani kita. Aku datang ke gereja Tuhan, aku berdoa, kan benar, ini sesuatu yang benar, betul, tidak salah. Tapi waktu jawaban doa itu tidak terjawab, apakah hati kita kecewa dan marah kepada Tuhan? Lalu kita bertanya bahwa orang yang mungkin kita kenal baik itu, dia bukan orang Kristen. Bahkan mungkin kita tahu justru orang-orang di luar Kristen itu kalau menabur lebih apa? Jor-joran. Bahasa Indonesianya lebih banyak, lebih pokoknya lebih luar biasa gitu kalau memberi gitu ya. Kita merasa bahwa itu kan orang baik juga. Mereka itu beramal, berbuat baik kepada orang lain yang kesusahan. Tapi kalau kita selidiki, kita tanya, mengapa engkau melakukan itu? Mengapa engkau rajin beribadah? Mengapa engkau bisa memberi? Takut mati masuk neraka. Kalau motivasinya seperti itu, sebenarnya menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Sama juga kalau kita bekerja, kita dapat cuan, betul, memang betul kita dapat cuan, dapat gaji. Tetapi kalau semuanya itu kita kejar untuk menunjukkan siapa diri kita, sebenarnya kita tuh sudah berdosa. Jadi semua orang berdosa tanpa terkecuali. Nanti di Komsel kita bisa diskusi bahwa ada case-case tertentu mungkin yang bisa kita tanyakan. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, kita bisa cari motivasi hatinya seperti apa gitu ya. Nah, dosa itu bukan di luar manusia tetapi di dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita. Jadi kita paham bahwa dosa itu serius. Dosa itu bukan hanya kita tuh berbuat salah, bukan. Tetapi kita sadar bahwa waktu kita berdosa, hubungan kita tuh terputus dengan Tuhan. Dan waktu hubungan kita terputus dengan Tuhan, kita layak mati dan binasa. Waktu kita berdosa, kita itu tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan perbuatan baik, dengan amal kita, dengan ibadah kita, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi puji Tuhan ada kabar baik buat setiap kita. Kita hari ini sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Amin. Next. Oke, kita masuk yang kedua, pembenaran hanya oleh kasih karunia Allah. Di Roma 3 ayat 24 sampai 26, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Di dalam ayat 24 ini Paulus menjelaskan bahwa pembenaran melalui iman pun itu bukanlah inisiatif manusia. Di ayat 23 tadi dijelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kondisi manusia kita tuh mati di dalam dosa. Mungkin tubuh kita gak mati saat ini, tapi roh kita, jiwa kita itu sebenarnya mati. Dengan kondisi tersebut itu waktu kita beriman pun, kita percaya kepada Tuhan sebenarnya itu enggak bisa karena dosa. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa iman itu bersumber dari Allah. Jadi sebenarnya sampai detik hari ini kita bisa percaya Yesus, kita bisa mengikut Dia, kita bisa beribadah bukan karena kita mampu. Kita digerakkan oleh Roh Kudus, kita bisa beribadah hari ini. Bukan karena, oh iya setiap minggu aku pasti bangun pagi. Nah, yakin pasti aku tuh hari minggu harus ke gereja. Kita merasa bahwa kita tuh bisa dengan kebiasaan kita, kemampuan kita. Padahal yang menggerakkan kita tuh semuanya Roh Kudus. Jadi iman adalah sebuah pemberian dari Allah. Jika bukan karena kasih karunia Allah, tak satu pun manusia yang bisa diampuni dari dosa-dosanya. Ada dua bagian di ayat 24 yang saling mendukung. Yang pertama adalah oleh kasih karunia-Nya. Bahasa asli kasih karunia di situ adalah charis, yang artinya anugerah, kemurahan hati, hadiah. Dan sumber kebenaran itu adalah Allah sendiri. Dia, Yesus, yang melakukan segalanya untuk melepaskan kita dari murka Allah. Sedangkan bagian kedua yang mendukung adalah dengan cuma-cuma, lebih menegaskan sifatnya. Berarti waktu kita mendapatkan hadiah, pemberian dari Tuhan, kita itu tidak perlu membayar apa-apa, cuma-cuma itu alias gratis. Gak perlu dengan kita memberi Tuhan dengan pelayanan kita, perbuatan baik kita, taburan kita, segala usaha manusia kita tidak dapat membenarkan manusia atau membebaskan kita dari murka Allah. Jadi sebenarnya kita itu diselamatkan hanya oleh kasih karunia, pemberian. Kita itu diberi hadiah secara gratis, tidak membayar apapun. Next. Kekristenan berbeda dengan ajaran agama lain. Agama berpusat kepada manusia. Manusia harus melakukan sesuatu supaya mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi Injil berkata Allah yang selalu berinisiatif terlebih dahulu dan Allah yang melakukan segalanya bagi kita. Kalau agama mungkin mengajarkan pada kita, agama apapun ya, kalau kamu pengen diberkati, ayo menabur lebih banyak, lakukan perbuatan baik kepada banyak orang, ayo rajin beribadah dulu. Semuanya harus ada sesuatu yang kita lakukan terlebih dahulu, baru kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi Injil mengajarkan kepada kita bahwa
Dia yang berinisiatif terlebih dahulu dan Dia yang melakukan segalanya bagi kita. Amin. Next. Allah yang dalam anugerahnya telah memberikan kebenarannya kepada kita secara cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Amin saudara. Oke, kita masuk yang ketiga, implikasi Injil. Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik itu yang kita lakukan bukan salah, baik. Tetapi itu tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya iman yang bisa menyelamatkan kita semua. Jadi perbuatan baik kita tidak akan membuat kita itu benar di hadapan Allah. Perbuatan baik kita tidak akan membuat Tuhan semakin mencintai kita dan memberkati kita. Kalau misalkan, minggu ini aku belum melayani, kayaknya kasihnya Tuhan tuh berkurang sama aku ya. Terus atau mungkin berkatku mungkin lebih berkurang ini, aku takut ini lebih berkurang. Jadi seperti kita tuh menimbang-nimbang sesuatu. Padahal perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita sebanyak apapun. Atau mungkin kita merasa bahwa aku masih belum bisa berbuat apa-apa, aku belum melayani ini itu, apakah Tuhan lebih mencintai orang yang lebih aktif melayani? Tidak, Tuhan juga tidak kurang mencintai saudara. Jadi apapun kondisi kita, perbuatan kita tidak membenarkan bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan setiap kita. Tapi apakah perbuatan baik itu tidak perlu kita lakukan? Justru waktu kita sudah diselamatkan, kita diberi dengan cuma-cuma, itu menjadi respon hati kita. Kita mengucap syukur kita bisa melakukan berbuat baik kepada orang lain. Jadi itu bukan menjadi syarat supaya kita diselamatkan, tetapi kita berbuat baik, kita bersyukur loh kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu respon kita apa? Kita bisa berbuat baik. Allah tidak bekerja dengan cara yang sama. Kita dibenarkan hanya karena iman, bukan karena melakukan perbuatan baik. Di Galatia 6 ayat 14, dengan tegas, Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari kita merenungkan ayat ini, apakah hati kita masih sering bermegah kepada hal-hal yang fana di luar Kristus? Sepertinya kita memiliki Yesus itu enggak cukup. Iyalah, benar Pak Gembala, saya masih butuh uang. Bu Gembala, saya masih butuh penerimaan lah dari orang lain. Masa saya harus hidup di gua gini-gini, enggak gini. Tetapi di luar itu semua, apakah Kristus tidak cukup untuk hidup kita? Kita masih perlu mengejar segala hal yang fana yang ada di dunia ini melebihi Kristus. Jadi bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak punya keinginan, tidak punya mimpi, tapi kita itu bermegah, itu kita seperti seharusnya yang harusnya bertahta di hati kita adalah Kristus, tapi kita menggeser Kristus itu keluar dan kita membuat yang bermegah itu hal-hal yang fana yang bertahta di hati kita. Jadi seharusnya yang menjadi nomor satu yang bertahta di hati kita adalah Kristus. Timothy Keller
yang sering kita dengar bahwa agama membuat kita bangga dengan apa yang telah kita lakukan, tetapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Hal ini sepertinya kalau kita dengar betul, tapi susah kan kita lakukan. Tapi waktu kita semakin belajar mengenal Injil, sebenarnya bukan karena susah atau gampang, tapi lebih ke kita merelakan hati kita semakin melihat gini, waktu kita merenungkan keindahan Kristus, kita itu akan makin terpesona, kita akan semakin melihat, wow, Yesus itu amazing gitu loh, akan melebihi dari keindahan dunia yang kita ditawarkan kepada kita. Nah, di luar Kristus, manusia itu terus mencari alasan untuk bermegah atas karier kita, penampilan kita, bahkan mungkin kita merasa bahwa pekerjaan kita itu lebih penting. Namun waktu kita mengejar semuanya itu kita akan melelahkan dan tidak pernah cukup. Waktu kita dapat untung, misalkan bulan ini saya dapat, kita misalkan contoh berbisnis, saya dapat untung 5 juta, apakah cukup Bapak Ibu Saudara? Kurang. Terus kalau gitu dalam bulan ini Bapak Ibu Saudara dapat untung 25 juta. Cukup Bapak Ibu Saudara? Kurang lagi. Terus nah coba setiap angka yang terus kita tawarkan, kita tidak akan pernah cukup. Bahkan mungkin kita jadi miliarder, kita mungkin buka cabang di mana-mana, kita akan merasa apa lagi ya? Aku bisnis apa lagi ya yang bisa berhasil seperti ini. Aku mau 3 bisnis yang baru yang contohnya yang berhasil kayak gini. Selalu akan kurang. Terus kita misalkan contoh dalam ibu rumah tangga ya sama. Kita punya anak-anak atau kita mengatur rumah tangga kita selalu ada yang kurang. Anak saya kurang gizi inilah, nanti ada kabar vitamin ini, aduh kayaknya perlu yang ini. Sekolah ini sekarang anak-anak itu jangan akademis saja, misalkan mereka harus kreatif, inovatif, idenya harus gini-gini. Terus kita mengikuti apa yang dunia tawarkan kepada kita. Kita selalu merasa apa? Ada yang kurang, kita merasa apa? Ketinggalan gitu loh. Padahal Yesus itu loh gak pernah meninggalkan kita. Kenapa kok kita tuh cari dunia yang selalu meninggalkan kita? Waktu kita merasa bahwa kita nggak pernah cukup, kita akan lelah mengikuti apa yang dunia tawarkan. Nah, kita tahu bahwa kita tuh akan merasa capek. Kita akan merasa kok hidupku gini-gini aja ya. Nah, justru waktu kita belum mengenal Injil, kita itu akan memang mencari sesuatu yang kita banggakan. Kenapa? Karena di situ kita merasa kita bisa membuktikan nilai diri kita. Tetapi tidak ada yang bisa berkata dalam diri kita, aku diselamatkan karena aku lebih baik dari orang lain. Aku ini loh sudah seperti ini, aku sudah seperti ini. Tapi semua orang harus disadarkan kita diselamatkan dengan cara yang sama. Yaitu apa? Ada satu pahlawan yang menggantikan kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Performa kita tidak dapat menyelamatkan kita. Permasalahan kita yang terbesar adalah dosa kita. Tadi dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan pahlawan yang menggantikan kita adalah Yesus Kristus. Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Yesus Kristus rela menderita dan mati disalib untuk kita. Yesus Kristus menanggung hukuman Allah yang seharusnya kita terima. Dampaknya kalau kita berdosa harusnya semua yang kita alami itu sudah ditanggung oleh Yesus. Seharusnya yang ditanggung oleh Yesus itu kita terima. Dan Yesus Kristus itu menjadi substitusi kita yang sempurna.
Waktu kita berdosa, kita menempatkan posisi diri kita di tempat Tuhan. Kita ingin menjadi pusat hidup kita sendiri. Tapi waktu kita menerima keselamatan, Tuhan itu yang menempatkan dirinya di tempat kita. Kita harus sadar, kita harus tahu bagaimana caranya kita diselamatkan. Enggak cuman kita diampuni, oh iya Yesus disalib. Kita harus tahu kronologinya, kenapa Yesus itu harus disalib. Menggantikan posisi kita harus tahu posisi kita, menyadari seharusnya yang disalib itu adalah kita. Tapi Tuhan menempatkan dirinya di tempat kita yang seharusnya disalib itu. Dan melalui karya salibnya, Yesus menggantikan kita agar kita bisa hidup bersamanya. Ketika kita melihat salib, kita tidak bisa lagi bermegah di dalam diri. Ketika kita bermegah di dalam Kristus, hubungan dengan Allah dipulihkan. Dulunya kita yang berdosa, kita dibenarkan. Posisi kita dulunya yang pendosa harusnya mati, kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya. Namanya diangkat itu berarti posisi kita itu seharusnya apa? Hak kita bukan di situ, tapi kita tuh diangkat, diberi privilege yang luar biasa. Kalau Kristus menjadi kemegahan kita, dunia tidak lagi menentukan nilai diri kita. Orang berinjil tidak akan bermegah pada perbuatannya karena menyadari bahwa dirinya adalah pendosa yang diselamatkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus. Jadi tidak ada alasan kita tuh bisa bermegah di luar Kristus karena kita sadar siapa diri kita. Kita itu hanya orang berdosa. Di hadapan Allah kita semua sama, kita orang-orang berdosa yang diselamatkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus. Oke, refleksi hati hari ini. Di mana kita bermegah? Apa yang kita megahkan? Siapa yang kita megahkan? Karena apa atau siapa yang akan kita megahkan di dalam hati, itulah yang menjadi pusat kehidupan kita. Jadi enggak harus orang yang kita megahkan atau kita memiliki sesuatu yang kita megahkan, tapi mungkin di mana kita ditempatkan itu kita bermegah. Misalkan contoh Koalek gitu ya, misalkan contoh lahir di Alaska misalkan. Hidup dari kecil sampai remaja di Alaska, terus waktu itu pindah ke Indonesia di kota Malang lagi ya. Terus waduh, kalau hidup di Alaska itu aku bisa seperti ini, bisa seperti itu. Selalu membanggakan apa yang ada di belakang kita dan mungkin kita di posisi mana. Mungkin dulu kita seorang posisi kita bermegah, oh aku dulu itu dipercayai dalam perusahaan, aku yang pegang perusahaan seperti ini. Hal-hal yang pernah kita pegang dimanapun posisi kita, mungkin kita bisa bermegah dalam hal itu. Tapi sebenarnya waktu kita memegahkan sesuatu, kita bermegah pada sesuatu, itu menjadi pusat kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa kita semua tanpa terkecuali, bahkan mungkin status kita adalah hamba Tuhan. Kita apapun kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, kita semua sama posisinya. Kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita masih mencari pengakuan dari dunia. Kita merasa bahwa Kristus itu gak cukup buat setiap kita. Dan waktu kita mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini,
kita tidak akan pernah berhenti. Dan kita akan, waktu kita merasa stuck, kita akan capek, kita akan lelah bahwa mengapa segala apa yang kita kejar di dunia ini terkadang tidak memenuhi keinginanku. Dan waktu kita mencari pengakuan di dunia, apapun yang di luar Kristus dikatakan semuanya sia-sia. Waktu kita berdosa, kita seharusnya mati dan binasa. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengar kabar baik. Kita mengerti status kita adalah manusia berdosa. Tetapi waktu apa yang gagal dilakukan oleh manusia itu sudah diselesaikan oleh Allah sendiri di atas kayu salib. Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, menderita dan mati menggantikan kita, menanggung hukuman Allah yang seharusnya kita terima. Kalau kita renungkan dosa-dosa apapun, mungkin kita merasa bahwa dosaku banyak sekali Tuhan. Kayaknya kalau aku list gak selesai nih dosaku, terlalu besar, terlalu banyak. Tapi hari ini ada kabar baik buat setiap kita. Sekalipun dosa kita besar, kasih karunia-Nya jauh lebih besar. Hari ini Dia tetap setia, menunggu kita, menantikan kita. Dia menunggu kita berbalik kepadanya. Waktu hati kita bertobat, kita mengakui, kita menyadari kita manusia berdosa yang sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Waktu kita bermegahnya di dalam Kristus, selalu ada harapan dan kepastian di dalam Dia. Waktu kita menjalani hidup kita di dunia ini, kita gak perlu mencari pengakuan dunia, tapi kita sudah diakui oleh Bapa di surga. Melalui kebenaran Kristus yang dilimpahkan kepada setiap kita, Bapa di surga melihat kebenaran Kristus hidup dan tinggal di dalam kita. Amin. Kasih yang mengingat pelanggaran kita, walau Maha tahu tak dihitungnya, dibuang ke lautan dalam. Mari kita responi firman Tuhan, naikkan pujian ini. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah, taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Mari nikmati kasih-Nya yang luar biasa, penerimaannya. Panjang sabarnya untuk kita yang hilang, lembutnya Sang Bapa memanggil pulang. Dia sambut yang rendah, lemah dan keji. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah, taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah, taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Haleluya Tuhan. Kemurahan yang dilimpahkan kita, darah dan nyawa-Nya yang bayar harga.
yang tidak bisa kita ganti. Dosa kita besar, rahmat-Nya. Mari serukan bersama-sama, puji Tuhan. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur, meresponi firman-Nya. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau bukan Engkau, kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami tidak mungkin selamat, kami tidak mungkin dibenarkan. Kami tidak mungkin bersekutu kembali dengan Engkau. Kami terhilang selamanya. Baik, puji Tuhan, anugerah-Mu yang berlimpah, yang selalu baru itu menyelamatkan kami. Bukan cuma sekedar menyelamatkan, menguduskan kami, dan pada akhirnya menyempurnakan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Kami manusia yang berdosa, yang memberontak melawan Engkau, yang hendak mendongkel Engkau dari tahtanya, menggantikan Engkau dengan kami sendiri. Oleh sebab itu dosa kami besar, tapi anugerah-Mu, rahmat-Mu lebih besar lagi. Kami bersyukur. Inilah yang menjadi alasan kami bersuka cita apapun musim hidup kami. Kami melihat kabar baik di atas kabar buruk. Kami menikmati itu Tuhan. Makasih, kami bersyukur. Dalam kehidupan berjemaat kami percaya kasih karunia yang sama juga yang akan memimpin tahun-tahun kami ke depan. Bertumbuh bersama dengan Kristus, saling mendampingi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami manusia-manusia berdosa ini yang telah menerima anugerah, saling mendukung satu dengan yang lain, menyempurnakan satu dengan yang lain. Makasih buat RGCC, makasih buat komunitas ini. Tanpa Engkau komunitas ini gak ada, hanya Engkau saja. Satu permintaan kami, biarlah kami semuanya Tuhan berlomba-lomba dalam anugerah-Mu, mengejar panggilan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Panggilan-Mu tidak mungkin gagal dalam hidup kami. Kau telah merancangkan sebelum dunia dijadikan. Sebab itu apapun yang menghalangi kami, apapun yang hendak menjatuhkan kami, menjauhkan kami dari panggilan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami kembali, untuk kami terus menjawab panggilan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Engkau gembala yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan akhirnya jembat Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat dari Sang Gembala Agung, Kepala Gereja, Sang Pemilik Gereja, yang telah menebus engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terimalah berkat Tuhan ini, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia,
berikan engkau kepadamu damai sejahtera, memimpinmu, menyempurnakan, menguduskan engkau, memberikan engkau kekuatan, keselamatan yang kau telah terima, berita Injil yang kau telah terima, tidak engkau simpan untuk dirimu sendiri, tapi engkau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kepada teman-teman kampusmu, kepada keluargamu, kepada tetangga kanan kirimu, teman kosmu, di mana Tuhan tempatkan engkau. Dan biarlah suara Injil Yesus Kristus itu dinyatakan melalui kehidupanmu, melalui kelemahanmu, melalui keberhasilanmu, melalui seluruh hidupmu. Kristus semakin nyata, engkau semakin berkurang. Terima kasih, kami terima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami bersyukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak. For I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road not understood. For I know that He is working for His glory and my good. Kemarin sih ya kita merayakan anniversary RGCC ya, yang ke-21. Happy birthday. Kita rayakan mengucap syukur kepada Tuhan. Happy birthday to RGCC. Happy birthday To me ya, to us. Aku kok sendirian di sini. Happy birthday, happy birthday. Saya undang para pemimpin, Alek, Johan, Teacher Devita, Koluki. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday. RGCC. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan kontradiksi ya. Kalau di Alkitab kan ada beberapa data yang kelihatannya kontradiksi, enggak. Tahun memerintah Raja Yoyakim yang Yeremia bilang seperti ini, enggak. Ini sama ini, kalau dicatat dalam sejarah memang usia kita baru berapa tahun karena perintisan 2022. Itu betul ya. Tepatnya 15 Mei 2022 di hotel, waktu itu ditabiskan di Hotel Gates. Tetapi secara perjalanan rohani memang betul, 21 tahun yang lalu kita semua anak-anak muda, mahasiswa ya, dompetnya tipis ya, semangatnya tebal ya. Wah, pokoknya habis-habisan ya itu ya. Nah, itulah kita sekarang ya. Ada beberapa yang sudah menikah, punya anak sekarang ya, rekening sekarang ya. Nah, sekarang mereka sudah berkeluarga dan sekarang kita rindu juga ada generasi yang baru karena berkurang ya generasi yang lebih muda, tapi kita berdoa supaya di tahun-tahun depan juga banyak mahasiswa, banyak pelajar juga yang kita jangkau untuk mendengar Yesus Kristus. Nah, itu dibutuhkan Bapak Ibu Saudara kerjasama dengan generasi yang sebelumnya. Jadi jangan terputus, nama gereja lokal kita kan generation, ada generasinya. Di setiap generasi Tuhan mau dimuliakan bersama-sama. Jadi yang merasa umurnya lebih senior, wah saya enggak lagi muda, 100 tahun ke bawah kata Ko Alek, masih muda ya. Jadi kita bisa terlibat entah itu dalam dana, dalam doa, dalam apa saja, ide atau apa, silakan sampaikan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama kita kerjakan menjangkau orang-orang muda di tempat ini. Kota pelajar ini kan. Ya, dan kita cuma satu saja yang kita rindukan, mereka mendengar Injil yang sejati, bukan Injil yang lain, tetapi Injil yang sejati. Dibutuhkan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau canangkan hari ini sudah berjalan berapa lama ya? 21 tahun dan dari 2022 berarti 2022 berapa tahun Sob? 4 tahun ya. Ya 21 tahun aja ya, di mana Tuhan lebih seru, panjang perjalanannya. Nah, saya mau declare satu hashtag yang baru buat kita. Itu kan kemarin permulaannya kita mengenal Injil, belajar Injil, bertumbuh di dalam Injil. Nah, saya tetap sama sih dalam Injil, cuma mungkin lebih ringkas lagi, lebih bisa menjangkau. Dan hari ini saya declare untuk
tahun ke depan mungkin kita akan bisa pakai hashtag bukan lagi Home the Imperfect, but love and change. Anda itu dikasihi, tapi jangan lupa dengan kasih yang sama yang saudara terima, Anda juga berubah, bertumbuh, berbuah, disempurnakan sama Tuhan. Love and change. Apa saudara? Love and change. Kita dikasihi, tapi jangan rubah. Kita juga dituntut berubah. Tuhan menuntun kita dengan kasih-Nya, Tuhan juga menuntut kita. Bukan karena dia suka menuntut, enggak. Dia mau kita itu union with Christ. Aku nuntut kamu supaya kamu bersatu sama dengan aku. Kalau dunia ini sia-sia, aku enggak sia-sia, aku berharga, aku luar biasa. Itu saja Bapak Ibu Saudara, semoga ucapan syukur kita ini juga berdampak buat kita semuanya ke gereja lokal. Hari kita berdoa lagi ya sekali lagi. Siapa yang mau berdoa? Tiup lilinnya ya. 1, 2, 3. Kicau mania. Kicau mania. Siapa yang berdoa ya? Yang paling berdosa lah. Ayo Bro Evan berdoa. Ya. Enggak paling berdosa enggak. Ayo RGCC kita mau sama-sama berdiri ya, kita mau memberkati gereja di mana Tuhan percayakan kita bertumbuh bersama sebagai keluarga. Bapak terima kasih, kami bersyukur, kami mengerti semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan rasa syukur yang besar dalam diri kami adalah kami diterima Tuhan, kami dimiliki Tuhan, dan kami memiliki Engkau Raja di atas segala raja yang memimpin, yang memerintah. Dan kalau gereja ini boleh ada, gereja ini boleh bertumbuh, dan gereja ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, biarlah karya-Mu terus dinyatakan. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah, kami boleh bertumbuh bersama, dan Tuhan kami membuka diri kami untuk Tuhan pakai, sehingga melalui kehidupan kami, melalui keluarga, pekerjaan, sekolah kami, orang-orang bisa merasakan Tuhan. Kami bisa membawa kerajaan Tuhan, membawa Tuhan untuk dikenal. Dan terima kasih Tuhan menuntun gereja ini, Tuhan memberkati gereja ini, dan semua jemaat hamba-Mu yang melayani Tuhan berkati, perluas kapasitas dan tambahkan hikmat buat kami semua. Hanya bagi Tuhan Yesus segala kemuliaan dan syukur. Kami telah berdoa yang sama-sama percaya, kita mau sama-sama bilang amin. Terima kasih. Pengumuman Bapak Ibu Saudara sebentar. Ya, foto bareng habis ini. Ntar duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Tanggal 14 jangan lupa kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di belahan dunia yang lain tidak pernah dirayakan, di Eropa, di Amerika, hanya di Indonesia kenaikan Tuhan Yesus dirayakan. Jadi jangan buang-buang waktu Bapak Ibu Saudara. Mari kita merayakan bersama, tapi tempatnya di Karis. Ya, di Karis. Kita akan ibadah bersama, habis itu kita akan main basket, berenang, kita akan fellowship bersama-sama. Ya. Undang aja teman-temanmu yang gak kemana-mana, yang gak jelas, ya, gabut. Ayo kita main basket, ayo kita olahraga, tapi sebelumnya kita ibadah dulu, kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua adalah tanggal ini, ya, kita nggak ada staycation tahun ini, tapi kita akan tamasya ya, anak TK banget, rekreasi, yaudah. Kita akan bersama-sama, ya, tempatnya sederhana di agrowisata, ya, yang penting itu adalah kebersamaannya. Dukung Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar dengan hanya 50 kg saja, beras, ya. Oke, dukung Bapak Ibu Saudara 50K, itu saja. Ada lagi? Ya, ini bisa langsung di scan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan foto dan